SDM setelah Archandra kembali memperoleh status WNI. Luhut menegaskan penunjukan menteri sebagai pembantu presiden sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Mantan Menko Polhukam mengaku belum mengetahui sosok yang akan menempati pos Menteri SDM, namun Luhut meyakini bahwa menteri definitif di Kementerian SDM akan segera dilantik. Penunjukan menteri definitif menjadi penting sebab ada banyak keputusan besar yang harus segera diambil. Sejumlah nama kandidat Menteri SDM sempat beredar sejak Presiden memberhentikan Archandra Tahar karena status dui kewarganegaraan. Mulai dari politisi Partai Golkar Satya Yuda, politisi Partai Nasdem Kurtubi, hingga Dirut Pertamina Dwi Sucipto. Namun dengan isu pelantikan Menteri SDM yang akan digelar Jumat besok, nama Archandra Tahar justru mencuat kembali. Nggak tahu, tanya presiden, itu urusan presiden, bukan. Saya nggak ingin berandai-andai. Ya enggak apa-apa, dia bagus, dia mau jadi warga negara Indonesia kan ya bagus. Dia kan belum pernah kehilangan warga negara Indonesianya loh. Ya udah, saya udah ditunggu rapat di kantor. Status warga negaraan Indonesia yang kini dimiliki Archandra Tahar memunculkan spekulasi bahwa ia akan kembali menduduki posisi Menteri SDM. Spekulasi ini muncul karena sejak Archandra diberhentikan 15 Agustus lalu, pos Menteri SDM belum kunjung terisi. Dugaan pun semakin kuat karena status WNI Archandra diumumkan 2 hari jelang pelantikan Kepala BIN Budi Gunawan yang disebut bersamaan dengan pelantikan Menteri SDM. Akankah isu ini berakhir sebagai isu atau justru menjadi isu yang berakhir sebagai fakta? Untuk mengulasnya, segera kita bergabung dengan Eko Prima dari Istana Negara Jakarta. Eko, di tengah informasi pelantikan Kepala BIN, terselip informasi pelantikan Menteri SDM. Informasi apa yang Anda peroleh dari Istana? Dinamika yang ada di ini memang Archandra akan kembali dilantik menjadi Menteri SDM. Namun dinamika tersebut belum dapat dikonfirmasi meskipun tadi kemarin juga disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan itu adalah hak prerogatif Presiden dan juga dinyatakan kembali oleh PLT Kemen SDM sekarang yakni Luhut Binsar Panjaitan juga menyatakan itu adalah hak prerogatif Presiden. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan Andini dari tim Metro TV yang saat ini mengikuti kegiatan Presiden di Laos, jika Archandra Tahar sendiri memang sudah didapatkan informasinya oleh Presiden jika status kewarganegaraannya memang sudah didapatkan informasi terbarunya. Namun Presiden sendiri belum mau mengeluarkan keputusan, melainkan Presiden nanti akan masih menunggu bagaimana status definitif dari Archandra Tahar sendiri. Kita masih mengetahui jika Archandra sendiri saat ini setelah dikeluarkan surat keputusannya oleh Kemenkumham masih akan dilayangkan atau diberikan konsultasi dengan Komisi 3 terkait statusnya. Dan jika nanti akan ada status tersebut nantinya, surat keputusan tersebut nantinya Presiden akan melihat sendiri dan juga mempertimbangkan betul atau sudah layakkah. Dan tadi juga Presiden juga akan menginformasikan, ada informasi jika nantinya akan ada pemanggilan terhadap Archandra. Tapi kami belum mendapat konfirmasi kapan, waktu, dan tempatnya terkait pemanggilan tersebut. Dan tadi juga baru saja beberapa saat yang lalu Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengkonfirmasi beberapa waktu dekat ini belum ada rencana terkait pelantikan hal tersebut. Sejauh ini belum ada dari Sesnek sendiri terkait putusan apakah nantinya Archandra memang akan kembali dilantik menjadi Menteri SDM. Dan mengutip pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang beberapa waktu yang lalu menyatakan jika hak prerogatiflah yang presidenlah nanti yang akan menentukan. Dan berikut pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala kepada awak media beberapa waktu yang lalu. Memang dasarnya dia orang Indonesia. Biasalah di DPR kalau setuju semua bukan DPR. Segala macam, juga ada kemungkinan kalau bisa. Kemungkinan ada pasti. Andini. Kemudian apa yang membuat posisi Menteri SDM harus segera berstatus definitif? Dan apakah harus diisi seorang yang bernama Archandra Tahar? Ya, Andini, memang tidak ada ketetapan baku jika Menteri SDM harus seorang Archandra Tahar. Namun peran dari Menteri SDM yang saat ini masih dijabat sebagai PLT dengan definitif tentu saja fungsinya sangat dibutuhkan.
Kita tahu peran dari seorang Menteri SDM yang definitif, perannya sangat dibutuhkan. Antara lain saya mencatat ada potensi jika Menteri SDM belum dijabat sebagai Menteri definitif. Pertama, potensi menghambat pembahasan RAPBN 2017 yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober mendatang dapat terhambat. Dan poin lainnya adalah jika nantinya Menteri SDM definitif diperlukan untuk menyusun ekonomi makro. Dan selain itu juga tentu saja program-program yang telah dicanangkan dalam nawacita pemerintahan Joko Widodo jika belum ada menteri definitif juga akan terhambat. Poin lainnya adalah seperti program listrik 35.000 megawatt yang saat ini masih terkatung-katung, terutama juga dengan negosiasi di sejumlah proyek baik itu di Blok Masela dan juga lainnya. Dan makanya publik pun menanti siapa ketetapan dari Presiden Joko Widodo, apakah nanti memang akan memilih kembali atau melantik kembali Archandra Thakar atau memilih calon lain. Dan jika nanti memang Presiden dengan memilih Archandra Thakar kembali menjadi Menteri SDM, tentu saja Presiden telah tahu konsekuensinya, apa untung dan juga ruginya ketika Archandra Thakar dijabat kembali menjadi Menteri SDM. Kita nantikan saja, Andini, keputusan ada di Presiden Joko Widodo. Untung, rugi, dan juga para dokumen dan juga data telah diserahkan. Kita nantikan saja bagaimana keputusan dari Presiden tersebut, Andini. Baik, Eko Prima, terima kasih. Sidang paripurna DPR Kamis siang membacakan surat masih menunggu calon yang mampu bersaing dengan Ahok. Ya, selamat datang Bapak Prof. Menjelang pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Partai Demokrat belum juga menentukan nama yang akan diusung. Padahal DPD Partai Demokrat DKI telah melakukan seleksi bakal calon gubernur. Meski belum mendeklarasikan nama calon, Ketua DPP Demokrat Ruhut Sitompul mengisyaratkan akan mendukung calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Tapi paling tidak Ketua Umum saya melihat Ruhut nyatanya tetap Ahok, itu aja. Dan saya tetap Ahok. Ya, aku nggak tahu kalau Demokratnya. Aku kan kader Demokrat, aku Ahok. Kan tetap Ahok. Tapi Aku. kalau Demokrat apakah sudah punya calon-calon kuat yang akan? Iya, kata kawan-kawan saya sudah, silakan aja. Di antaranya Aku nggak tahu, ada beberapa nama, tapi kenapa aku tetap Ahok? Tidak ada satupun kader aku yang mau dicalonkan, nggak ada kader Demokrat, ya. Betul nggak, Bos? Begitu juga waktu aku memilih Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kan selama nggak ada kader gua, hak demokrasi saya harus dihormati. Itu resiko yang gue ambil di partai. Tapi sampai sekarang saya masih di Partai Demokrat dan saya tetap Ahok. Sejumlah partai politik hingga kini memang belum menentukan sikap. Menurut pengamat politik J. Kristiadi, saat ini mereka masih menunggu calon kuat untuk bersaing dengan Ahok. Partai menunggu sebetulnya. Partai-partai tidak ada kader yang diandalkan, ya kan? Untuk berkompetisi dengan siapa, dengan Pak Ahok ini nggak ada tuh. Jadi mereka bingung semua karena tidak ada. Dan mereka sebetulnya sebaiknya menurut saya mereka mesti mencalonkan orang-orang yang berkualitas, ya. Setingkat apa kualitas itu? Setingkat kualitas itu bahwa orang ini mempunyai rekam jejak, ya, di tempat sebelumnya, bahwa dia pun pernah melakukan hal-hal yang mirip-mirip dilakukan oleh Mas Ahok. Sebab kalau tidak, itu kemudian isunya itu menjadi sangat destruktif. Karena apa yang dipakai? Isu-isu primordial. Hingga kini sudah ada 3 partai yang menyatakan mengusung Ahok, yakni Partai Nasdem, Golkar, dan Hanura. Sedangkan Sandiaga Uno baru diusung Partai Gerindra dan DPW DKI PKB. Selain Demokrat, sejumlah partai yang belum mengusung calon adalah PDIP, PAN, PKS, dan P3. Sesuai komposisi kursi di DPRD DKI, Demokrat perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung Cagup dan Cawagup. Tim Liputan, Metro TV. Calonan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, rencananya DPR akan mengirim surat persetujuan ke Presiden sore ini. Pimpinan Komisi 1 DPR RI. Surat persetujuan DPR atas pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dibacakan dalam sidang paripurna DPR pada Kamis siang. Terhadap calon Kepala BIN, Saudara Budi Gunawan, sebagaimana diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor R-Pres-09-09-2016 tanggal 1 September 2016, maka rapat intern Komisi 1 DPR RI memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa Saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Sutioso. Garis miring 2016. Sidang paripurna berlangsung tanpa interupsi. Seluruh fraksi secara bulat menyetujui pencalonan Budi Gunawan.
sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar pada Rabu kemarin. Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna dengan didampingi oleh sejumlah jenderal polisi, di antaranya Komjen Pol Syafruddin dan Komjen Pol Putut Eko Bayuseno. Budi Gunawan menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan fungsi intelijen. Di dalam pemberian masukan, informasi kepada Presiden, ini harus betul-betul akurat. Sesuai dengan moto kerja BIN, yaitu cepat, tepat, dan akurat. Tentu ada beberapa hal yang harus kita perkuat nanti, khususnya dalam proses clearance setiap calon para pejabat. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan, Budi Gunawan juga menyatakan akan menguatkan deteksi dini teror dan menjaga netralitas lembaganya. Mulus di DPR, BG juga melaju tanpa hambatan berarti dari kalangan LSM. Lembaga pegiat dan pengkaji hak asasi manusia imparsial yang biasanya kritis hanya menyoroti tantangan-tantangan yang akan dihadapi Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Kepala BIN hanya menjadi mata dan telinga Presiden. User dari Badan Intelijen Negara adalah di Presiden itu sendiri. Kepala BIN tidak boleh menjadi mata dan telinga untuk orang lain. Kepala BIN harus hanya menjadi mata telinga Presiden. Ini menjadi catatan penting buat Kepala BIN yang baru. Pimpinan Komisi 1 DPR RI. 4 tantangan untuk Budi Gunawan menurut imparsial diantaranya meninggalkan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM, menghapus citra intelijen militeristik, memperbaiki sistem rekrutmen anggota BIN, dan menggunakan teknologi intelijen modern. Budi Gunawan juga diharapkan memaksimalkan kepiawaiannya dalam menjalin jaringan dengan lembaga lainnya. Tim Liputan Metro TV. Demikianlah laporan Komisi 1.